Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan agar kalian selalu sehat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Adapun pilihan materinya yaitu yang pertama latar belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Yang kedua substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Yang keempat, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari dakwah di Madinah. Kelima, keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Dan yang terakhir, hikmah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Latar belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Mari kita amati bersama peristiwa yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian hijrah yaitu meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan berbagai perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kata lain, hijrah yaitu berarti berpindahnya dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan, menghindari kecaman, untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan kenyamanan dalam beribadah, serta untuk menyerukan dakwah. Seperti halnya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ada beberapa faktor yang mendorong hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu rencana pembunuhan Nabi oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy khawatir jika Islam berkuasa di Madinah, sehingga mereka berencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berangkat hijrah. Kemudian Madinah strategis untuk perkembangan Islam. Jadi pada tahun 621 datang 13 penduduk Madinah menemui Nabi. Kemudian tahun 622 datang 73 suku Aus dan Hajraj ke Mekah yang menyatakan bahwa Yasrib adalah tempat yang strategis dan memerlukan seorang pemimpin. Adapun substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah yaitu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan diterima penduduk Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin penduduk kota itu. Ia harus berusaha menegakkan dakwahnya. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal yaitu tahun ke-11 Hijriah. Adapun dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan atau hablu minan nas, sedangkan periode Mekah ditekankan pada masalah ketauhidan yaitu hablu minallah. Tujuan dakwah Rasulullah di Madinah ini salah satunya tiada lain untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Di antaranya substansi dakwah Nabi di Madinah yaitu yang pertama tentang persaudaraan, toleransi, praktik ibadah, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan keadilan. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Rasul setelah tiba di Madinah? Yaitu menegakkan ukhuwah Islamiyah, seperti mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Selain itu, membangun pusat peribadatan dan pertemuan, seperti membangun Masjid Nabawi. Selanjutnya, menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai pihak, dan lahirlah Piagam Madinah.
Piagam Madinah ini mengandung 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin, seperti tidak menyekutukan Allah, tolong-menolong sesama mukmin, takwa, dan lain-lain. Selain itu, bagi kaum bukan yang termasuk Islam diharuskan berkelakuan baik. Jadi hadirnya Rasulullah SAW di Madinah yaitu untuk memperkenalkan Islam kepada mereka. Adapun beberapa umat yang tidak menerimanya, Rasulullah pun tidak menentangnya. Rasulullah hanya menyampaikan tentang kebaikan dan perbuatan baik kepada seluruh umat manusia yang berada di Madinah. Perjuangan Rasulullah SAW pun tidak berhenti sampai di situ. Salah satunya yaitu Perang Badar merupakan perang antar kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin dari Quraisy Mekah yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang ini merupakan puncak dari serangkaian pertikaian yang terjadi antara pihak kaum muslim Madinah dan kaum musyrikin yaitu kaum Quraisy dari Mekah. Perang ini berkobar setelah berbagai upaya perdamaian yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW gagal. Tentara muslimin dari Madinah terdiri dari 313 orang dengan perlengkapan senjata sederhana yang terdiri atas pedang, tombak, dan panah. Adapun kafir Quraisy terdiri dari 1.000 prajurit. Berkat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan semangat pasukan yang membajak, kaum muslim keluar sebagai pemenang. Yang artinya bahwa kaum muslim yang memenangkan perang itu meskipun jumlah tentara mereka lebih sedikit. Kemudian perjuangan Rasulullah SAW pada saat di Uhud. Perang ini terjadi di Bukit Uhud. Ini berlangsung pada tahun 3 Hijriah. Perang ini disebabkan karena keinginan balas dendam dari orang-orang Quraisy yang kalah dalam Perang Badar. Kaum muslim mengalami kekalahan dalam perang ini dan 70 orang pejuang Islam gugur sebagai syuhada pada saat itu. Hal ini disebabkan mereka lupa akan pesan Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan pos mereka dalam keadaan bagaimanapun sebelum diperintahkan. Pada saat itu, mereka tidak lagi menghiraukan gerakan musuh. Situasi ini dimanfaatkan oleh musuh untuk segera melancarkan serangan balik. Kemudian terjadi juga perang Khandaq, yaitu perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ini merupakan perang antar kaum muslim dari Madinah melawan masyarakat Yahudi Madinah yang mengungsi ke Khaybar yang bersekutu dengan masyarakat Mekah. Oleh karena itu, perang ini juga disebut sebagai Perang Ahzab, yaitu sekutu beberapa suku. Pasukan gabungan ini terdiri atas 10.000 orang tentara. Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW, mengusulkan agar kaum muslim membuat parit untuk pertahanan di bagian-bagian kota yang terbuka. Itulah sebabnya perang ini disebut dengan Perang Khandaq, yang berarti parit. Tentara sekutu yang tertahan oleh parit tersebut mengepung Madinah dengan mendirikan perkemahan di luar parit hampir sebulan lamanya. Pengepungan ini cukup membuat masyarakat menderita karena hubungan mereka dengan dunia luar terputus. Suasana itu amat sangat kritis, diperparah pula oleh pengkhianatan orang-orang Yahudi Madinah, yaitu Bani Quraisyah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad. Namun akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin. Perjuangan Rasulullah di Hunain. Setelah kaum muslim dapat membebaskan Mekah dan tinggal di sana selama 2 minggu, maka pada tanggal 6 bulan Syawal tahun 8 Hijriah, mereka berangkat menuju Hunain. Hunain adalah sebuah perkampungan kecil berbentuk lembah, lebih dari 1 perjalanan dari Mekah menuju Taif. Para pembesar Hawazin dan Saqif
mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang mereka. Mereka berencana untuk memulai penyerangan lebih dahulu. Pasukan mereka dipimpin oleh Malik bin Auf yang saat itu berusia 30 tahun. Malik memberi komando agar seluruh prajurit membawa semua harta, perempuan, anak-anak, dan hewan peliharaan mereka ke medan perang agar mereka termotivasi untuk berjuang. Dalam perang susulan ini, jumlah tentara Hawazin dan Saqif kurang lebih 20.000 sampai 30.000 orang. Kemudian ada juga perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut juga perang Usroh atau kesusahan. Perang ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah yang disebabkan oleh Heraklius dari Romawi yang menggalang pasukan besar dari Syria ditambah dengan kekuatan beberapa kabilah Arab yang menjadi sekutu mereka seperti Lahem, Zudzam, Amilah, dan Gisan. Kabilah-kabilah ini adalah orang-orang Arab yang beragama Nasrani. Tujuan Heraklius adalah untuk menghancurkan pemerintah yang muncul di Jazirah Arab. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Tabuk ini, Rasulullah menganjurkan kepada orang-orang yang berangkat ke medan perang untuk mempersiapkan pembekalannya. Saat itu, keadaannya sangat sulit dan hari sangat terik. Tetapi orang-orang yang benar-benar beriman memenuhi seruan Rasulullah itu dengan penuh keikhlasan. Sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari dakwah di Madinah, yaitu ukhuwah berarti persaudaraan yang dapat ditunjukkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, dan sikap empati dengan merasakan apa yang dialami oleh orang lain, sehingga adanya rasa kasih sayang antar sesama. Kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, tidak membedakan seorang dari status sosialnya, suku, bangsa, warna kulit, dan sebagainya, yang kemudian menjadi jurang pemisah untuk saling berinteraksi, menjalani hubungan yang baik dan persaudaraan. Yang kedua, hendaknya bersaudara untuk mencari keridhaan Allah, bukan kepentingan atau berbagai tujuan duniawi. Yang ketiga, hendaknya saling menolong dalam keadaan suka dan duka, senang atau tidak, mudah maupun susah. Yang keempat, memenuhi hak umum dalam ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 6, yaitu jika berjumpa ia memberi salam, jika bersin ia mendoakan, jika sakit ia menjenguknya, jika meninggal ia mengikuti jenazahnya, dan jika bersumpah ia melaksanakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun keterkaitan antara substansi dan strategi dari keberhasilan dakwah Nabi di Madinah dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan strategi dakwah tersebut, kepekaan Rasulullah dalam melihat situasi dan kondisi, kemudian diserahkan dengan substansi dakwahnya melahirkan strategi yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelami kondisi pengikutnya yang saat itu telah melakukan hijrah dengan berbagai pengorbanan. Mereka mempertaruhkan nyawa, meninggalkan harta benda serta keluarga di Mekah. Akibatnya mereka tiba di Madinah tanpa harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat patonahnya berupaya membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis lebih agresif menjadi kekuatan penegak kalimat tauhid. Madinah sebagai negara Islam pertama menjadi nadi penggerak dakwah Rasul dalam ajaran Islam ke seluruh dunia. Jejak dakwah dari suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kuat sehingga menjadi contoh bagi pemerintah Islam sampai saat ini. Kesuksesan dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah juga ditandai dengan keberhasilannya dalam mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi berdasarkan asas keadilan dan pemerataan, serta penegakan nilai etika, moral, dan moral hukum yang tegas.
Hikmah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Yang pertama, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Kemudian, persatuan dan saling menghormati antar agama mengembangkan pertolongan antar yang kuat dan yang lemah. Memahami dan menjadari bahwa kita wajib menjalani hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat, menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.